Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang spektrofotometri inframerah. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu spektrofotometer inframerah. Merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0.75 sampai 1000 UM atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm min 3. Di mana metode spektrofotometri inframerah merupakan suatu metode yang meliputi teknik serapan, absorption, teknik emisi, emission, teknik fluoresensi atau fluorescence. Radiasi elektromagnetik adalah radiasi gelombang energi yang dihasilkan oleh muatan listrik yang beroskilasi atau mengalami percepatan atau perlambatan. GEM memiliki komponen listrik dan komponen magnetik. Transmisi GEM tidak memerlukan medium berdasarkan radiasi, bukan konduksi dan konveksi. Semua spektrum elektromagnetik tanpa melihat frekuensi memiliki sifat gelombang, terutama difraksi dan interferensi. GEM dapat dibedakan menjadi 3. Ada gelombang radio, ada gelombang mikro, ada sinar. Gelombang radio adalah GEM murni dengan sifat partikel yang sangat rendah. Sinar inframerah dihasilkan dari transisi vibrasi mekanik atom-atom yang menyusun suatu molekul atau bahan. Vibrasi mekanik atom-atom terjadi pada molekul-molekul benda yang mengalami pemanasan, juga dikenal dengan inframerah spektra atomik dan IR spektrum molekuler. Sinar IR tidak terlihat tetapi dapat dirasakan hangat pada kulit. Sinar inframerah dibagi menjadi 3. Pertama, inframerah dekat, yang dimana pengukuran pada daerah NIR menggunakan alat spektrofotometer yang didesainnya hampir sama dengan spektrofotometer UV-Vis. Aplikasi yang penting dari teknik ini yaitu untuk analisis kuantitatif pada produk-produk industri dan pertanian seperti penentuan kadar air. Yang kedua itu inframerah dekat, NIR. Sampai awal tahun 80-an, instrumen untuk MIR umumnya bertipe dispersif pada difraksi grantingnya. Saat ini mayoritas instrumen MIR bertipe transformasi Fourier. Alat dengan filter interferensi juga ditemukan yang umum digunakan dalam mengukur komposisi dan kontamina atmosfer. Sebelum munculnya tipe transformasi Fourier, MIR hanya digunakan untuk analisis kualitatif gugus fungsi senyawa organik. Akan tetapi saat ini dengan tipe transformasi Fourier mulai banyak digunakan dalam analisis kuantitatif dalam contoh yang kompleks. Yang ketiga, inframerah jauh, FIR. Awalnya daerah inframerah jauh sangat jarang dipakai karena sulitnya dipakai dalam eksperimen. Dengan dipakainya transformasi Fourier, pemakaian daerah ini mulai banyak dipakai oleh kimiawan. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spektra dan spektrum sinar. Spektra merupakan partikel-partikel dengan kuanta energi yang relatif sama atau sama dengan sebaran Gauss terbatas. Spektra sinar, foton-foton dengan lambda atau kuanta energi yang sama. Spektra massa, atom-atom atau molekul-molekul dengan MZ yang sama. Spektra sinar, tampak dan ultraviolet dihasilkan dari transisi relaksasi atau melepas energi dari keadaan reaksitasi elektron di kulit atom terluar atau ikatan pi dan theta molekul. Spektra inframerah dihasilkan dari oksilasi atom atau gugus atom di dalam molekul. Teknik serapan dan transmisi. PS adalah daya sinar yang dihasilkan oleh lampu sumber emisi. P0 adalah daya sinar setelah melalui sistem belangko. PT adalah daya sinar yang diteruskan oleh sistem sampel. Sebagian sinar diserap oleh analit. Selanjutnya untuk mencari transmitas diperlukan rumus T sama dengan PT per P sama dengan P0. Selanjutnya untuk mencari persentase untuk T sama dengan PT per P0 kali 100%. Selanjutnya untuk mencari absorbans, yaitu dengan rumus A sama dengan min log 1 P T per P0 sama dengan min log T.
Teknik transreflektansi menggabungkan teknik refleksi, serapan, dan transmisi untuk sampel padat, dimodifikasi menjadi eflektansi difusi. Banyak digunakan untuk analisis proksima secara spektrometri inframerah dekat. Menggunakan teknik pengukuran multi lambda sekaligus pada beberapa lambda. Hasil analisis sangat ditentukan oleh keabsahan, standarisasi, dan kalibrasi alat. Standarisasi menggunakan sampel yang sama berdasarkan hasil analisis basah di konvensional pada tingkat ketelitian tinggi. Perbedaan matrik pada sampel akan menyebabkan kesalahan analisis. Monochromator menyeleksi sinar dengan lambda tertentu berdasarkan sifat serapan sinar pada filter serapan, sifat refraksi sinar pada prisma, interferensi gelombang pada filter interferensi, kisi diffraksi kristal, dan inframeter, dan berdasarkan perbedaan energi foton pada energi diferensif. Sinar hasil seleksi bisa dianggap monokromatis. Sebenarnya, sinar yang dihasilkan membentuk kurva Gauss dengan lambda seleksi pada puncak peak. Lebar setengah peak sering dinyatakan sebagai lebar slit. Spektrometri otomatis memerlukan lambda dengan lebar slit yang lebih kecil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip inframerah. Yang pertama, jika senyawa organik dikenai sinar inframerah yang mempunyai frekuensi tertentu atau bilangan gelombang antara 500 sampai 4000 cm/-1, sehingga beberapa frekuensi tertentu diserap oleh senyawa tersebut. Yang kedua, beberapa banyak frekuensi tertentu yang melewati senyawa tersebut diukur sebagai presentasi transmitasi. Yang ketiga, presentasi transmitasi dengan nilai 100 berarti semua frekuensi dapat melewati senyawa tersebut tanpa diserap sama sekali. Dan yang terakhir, transmitasi sebesar 5% mempunyai arti bahwa hampir semua frekuensi tersebut diserap oleh senyawa itu. Selanjutnya pada gambar di samping, gambar pertama yaitu bergetar di antara dua atom, dan gambar kedua itu molekul diatomik heteronukleer yaitu HCl, CO, dan aktif inframerah. Gambar yang ketiga yaitu molekul diatomik homonukleer O2, H2, N2, Cl2, dan non-aktif inframerah. Lanjut aplikasi spektrometri inframerah. Kondisi kritis yaitu menyiapkan sampel SFM atau IM harus bebas air. Sampel gas bisa diukur langsung menggunakan sel khusus untuk gas. Sampel cair bisa diukur menggunakan sel khusus cairan. Adapun sampel padat terdiri dari satu dalam bentuk film atau lapisan tipis, yang kedua dalam bentuk larutan atau CCl4 atau CS2, yang ketiga digerus dan dicampur dengan nujol, yang keempat digerus dan dijadikan disk KBR. Berikut saya akan menjelaskan cara pembuatan sampel padat yang digerus dan dijadikan disk KBR. Sampel dicampurkan dengan KBR murni, lalu digerus halus. Setelah halus, dimasukkan ke dalam alat pembuat pelet, diratakan menggunakan penggetar ultrasonik, dan ditekan menggunakan alat hidrolik sampai tekanan 12 ton per cm². Disk KBR yang bagus berbentuk tipis, kuat, tidak mudah pecah, dan bening.
Sekian dari kami kelompok 7. Thanks for watching.